Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, salam kenal dari aku. Perkenalkan, aku Hamidah. Aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu yang tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Dan apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa yang diinginkan, yang diharapkan, semua bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini aku mau bersihin ikan ya teman-teman. Jadi ikan ini tuh aku nggak beli, alhamdulillah dikasih tetangga. Katanya sih dari teman suaminya, kayaknya sih habis ini ya, habis ngejala gitu teman-teman. Makanya untuk ikannya tuh dapatnya kecil-kecil kayak gini. Nah, sama dianya dibagilah aku gitu kan. Jadi ya dengan senang hatilah aku menerima gitu kan untuk rejeki ikan di sore ini. Nah, terus di sini langsung mau aku bersihin aja untuk ikannya ya teman-teman. Jadi untuk ikannya itu ukurannya juga enggak yang kecil-kecil banget, enggak yang gede. Jadi kayak dua-dua jari gitu loh untuk ukuran ikannya ini. Dan untuk nama ikannya sendiri itu kalau di tempat aku ini biasa disebut dengan ikan seluang ya teman-teman. Jadi untuk ikan seluang ini emang enggak pernah sih yang ukurannya yang gede-gede. Palingan ya sekitaran 2 jari atau 3 jari gitu, atau bahkan lebih kecil lagi gitu kan. Jadi nggak pernah ada yang gede-gede banget untuk ikan si seluang ini. Nah, kalau untuk di daerah teman-teman itu kira-kira sebutan nama ikan ini apa ya? Boleh dong ya komen di kolom komentar supaya aku tahu juga gitu kan, jenis ikan ini kalau di tempat teman-teman itu disebut dengan sebutan apa. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Nah, di sini aku mulai ngebersihin aja untuk ikannya semua. Jadi untuk ikannya ini supaya nggak repot ya kan, aku potong aja untuk kepalanya, terus aku buang, bersihin isi perutnya dan juga buntutnya itu aku potong. Jadi ini tuh ikannya sebenarnya ada sisiknya gitu, cuman karena kebetulan sisiknya juga kecil-kecil kan, karena berhubung ikannya kecil. Jadi ya otomatis kan sisiknya juga ikut kecil ya, jadi nggak perlu dibuang lah ya untuk sisik ikannya, jadi aman aja. Lagian juga sisiknya itu nggak yang terlalu keras banget ya teman-teman, jadi nggak masalah banget kalau sisik ikannya ini nggak dibuang. Dan untuk ikannya ini juga ada keselip beberapa ekor gitu ya teman-teman, 2 atau 3 ekor ikan jenis lain. Cuman untuk ikan jenis lainnya aku nggak tahu ini tuh namanya ikan apa gitu kan, namanya juga ngejala, pasti biasanya bermacam jenis ikan yang bakalan ikut masuk di dalam jala. Nah, ini udah selesai aku bersihinnya, langsung aja kita cuci bersih sampai beberapa kali. Dan karena berhubung aku itu nggak punya jeruk nipis, sudah habis, jadi makanya di sini aku gunain cuka makan aja untuk ngebantu lebih ngurangin aroma amisnya dari ikan ya teman-teman. Jadi gunain cuka makan. Setelah digunain cuka makan baru dicuci lagi, dibilas lagi bersih-bersih gitu supaya nggak ada terasa asem-asem di bagian ikannya. Dan kalau udah bersih seperti ini langsung aja kita salin dan kita taruh ke wadah yang bersih juga ya teman-teman. Udah deh selesai. Ini tuh lumayan lah ya, nggak juga terlalu banyak tapi cukup gitu kan. Dan ini pun juga paling cuman aku yang makan karena ikannya itu dia banyak tulangnya gitu ya teman-teman. Jadi kayak Ralin itu tuh nggak mungkin berani makan, dan apalagi Pak suami dia memang nggak bisa makan jenis-jenis ikan yang aneh-aneh ya kan. Jadi makanya ini tuh paling hanya aku yang makan untuk si ikan seluang ini. Nah, udah selesai ya teman-teman untuk nyuci ikannya, dan juga tadi peralatan yang aku pakai untuk ngebersihin ikan langsung aku bersihin, dan wastafelnya juga aku bersihin supaya nggak ada berbau amis gitu. Nah, oke lanjut lagi ya teman-teman. Nah, di sini aku mau mulai masak untuk di sore ini, dan ini tuh masak untuk makan malam nanti. Nah, terus ini aku goreng ikannya lain dari yang aku bersihin tadi ya. Jadi ikan yang aku bersihin itu aku masukin kulkas dan nggak aku goreng langsung di sore ini. Jadi yang aku goreng itu adalah ikan nila ya teman-teman. Nah, ini tuh ikan nilanya aku gorengnya cuman 3 potong aja, cukup lah ya, karena kan juga ini tuh ukuran potongannya itu lumayan gede-gede gitu. Jadi ya udah 3 potong aja cukup banget itu. Terus di sini selagi nunggu ikannya lagi digoreng, ini aku udah siapin bahan sayuran ya teman-teman. Jadi udah aku cuci bersih juga untuk bahan sayurannya ini. Nah, di sini langsung aja aku masukin pertama itu bawang merah, bawang putih ke dalam rebusan air yang udah mendidih ini.
Dan terus kita masukin aja si labu kuningnya. Nah, kalau udah seperti ini bisa kelihatan ya teman-teman sayur apa yang bakalan aku olah ini. Ya, ini tuh sayur bening, jadi sayur simple aja, main cemplang-cemplung aja lah ya. Terus di sini juga untuk sayur beningnya ini tuh aku nggak pakai dedaunan gitu ya teman-teman. Jadi cukup pakai labu kuning, kacang panjang, ada gambas dan juga seiprit wortel. Jadi wortelnya itu tuh aku pakainya seiprit aja karena cuman untuk melengkapi ataupun juga mewarnai si sayur beningnya aku gitu kan. Nah, di situ juga tadi aku ada nyiapin bahan untuk bikin sambal tomat ya teman-teman. Dan ini juga untuk ikan nilainya udah mateng, jadi ya udah langsung aja kita angkat. Terus dilanjut dengan ini aku mau manasin ayam tepung gitu ya. Ini tuh ayam tepung aku beli sewaktu jemput Ralin pulang sekolah. Tadinya tuh kan ini tuh untuk makan siangnya dia ya teman-teman, tapi malahan nggak dimakan gitu kan sama si Ralin. Nggak tahu kenapa dia itu sekarang ini nggak suka gitu loh teman-teman makan ayam tepung olahan yang dijual seperti ini. Jadi ini tuh kan daripada mubazir ya kan, kalau misalnya nggak dipanasi nanti malah rusak. Jadi ya udah di sini aku panasin aja dan lumayan nanti itu bisa dimakan sama aku ataupun juga Pak suami. Makanya juga tadi untuk goreng ikannya cuman 3 potong aja gitu karena kan ada tambahan si ayam tepung ini. Nah, ini lanjut lagi ya teman-teman. Di sini aku kurangin untuk minyak gorengnya dan langsung aja ini tuh aku goreng bawang merah, bawang putih, cabai dan juga tomat untuk bikin si sambal. Terus ditungku sebelah ini tuh untuk si labunya udah empuk. Jadi ini tuh aku masukin gambasnya dulu karena kan gambas agak sedikit lama ya kalau misalnya dimasak. Terus setelah gambas masuk langsung aja aku masukin seperti garam, penyedap dan juga gula. Udah itu aja untuk si bumbu perasa sayur beningnya. Jadi ini tuh tinggal tunggu gambasnya empuk atau matang baru kita lanjut masukin si kacang panjang beserta wortelnya. Nah, di sini karena juga untuk persambelannya ini udah matang digoreng gitu ya, untuk bahan sambal maksudnya. Jadi ini langsung aja kita tuangin ke cobek dan langsung aja mau aku ulek ya teman-teman. Jadi untuk bumbu perasa sambal itu pokoknya seperti biasa juga ya teman-teman. Ini tuh aku pakai garam, micin dan juga gula. Dan ini tuh nggak pakai terasi karena lagi nggak pengen makan terasi ya teman-teman. Takutnya nanti kebanyakan makan terasi suka gatel gitu ya di bagian-bagian badan. Terkadang itu kalau keseringan makan terasi akunya itu suka timbul gatel di belakang lutut aku ya teman-teman, di kaki itu kan suka timbul. Jadi makanya ini tuh aku libur dulu untuk makan si sambal terasi ataupun juga olahan yang ada terasinya. Nah, ini untuk gambasnya udah mateng, jadi langsung aja aku masukin kacang panjang dan juga wortelnya, terus didiamin sebentar barulah nanti kita matikan untuk api kompornya. Nah, di sini aku sambil dengan ngelap-ngelap bagian kompor ya teman-teman biar mempersingkat waktu kerja aku di dapur gitu kan. Nah, terus ini udah lumayan mateng, menurut aku udah pas lah ya gitu matengnya untuk si kacang panjang dan juga wortel. Jadi ya udah untuk api kompornya itu tadi udah aku matiin. Terus untuk ngelap-ngelap di bagian meja kompor juga udah selesai. Dan inilah kurang lebihnya untuk menu makan malam kami di kali ini ya teman-teman. Jadi ada sayur bening, ada ikan goreng plus sisaan ayam goreng yang tadi siang dan juga si sambal. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dan ini juga mohon maaf ya teman-teman, ada suara kokokan ayam dan lain sebagainya yang ikut masuk di voice over aku di kali ini. Jadi mohon dimaklumi dan semoga juga teman-teman itu nggak terganggu dalam menyimak dan menonton video sederhanaku ini. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah, di sini aku mulai untuk nyuciin perpiringan yang kotor dan juga perabotan kotor yang habis dipakai masak tadi. Dan tadi sebelum mulai untuk nyuci piring itu udah aku ada buang ini ya, sisa-sisa sampah makanan dan juga kotoran-kotoran ikan yang habis ngebersihin ikan tadi itu aku buangnya ke tanah. Jadi buangnya di tanah itu aman ya teman-teman karena nanti bakalan dimakan sama ayam dan juga kucing gitu.
Nah, di sini singkat aja untuk cuci piringnya udah mau selesai ya teman-teman. Ini tuh tinggal ngebilas-bilas aja, dan lagian juga untuk cucian piring aku kali ini juga nggak yang begitu banyak banget karena memang cuman perabotan dan beberapa piring aja yang habis masak tadi. Terus udah selesai nyuci piringnya, jangan lupa seperti biasa juga ya teman-teman, untuk bagian sinknya ini harus selalu dibersihin supaya lebih terasa nyaman dan bersih lagi. Oke, lanjut lagi. Habis selesai nyuci piring tadi, ini langsung aku mau nyapu bagian lantai dapur. Karena kan untuk sore ini juga belum ada memulai nyapu-nyapu gitu kan. Jadi di sini ya udah untuk lantai dapurnya langsung aku sapu aja. Jadi setelah ini tuh untuk kerjaan di bagian dapur benar-benar beres ya teman-teman untuk di sore ini. Terus habis selesai untuk nyapu-nyapu di bagian lantai dapur ini, langsung aku lanjutin lagi untuk berberes di bagian ruangan depan TV ini. Nah, ini tuh aku simpun dulu, aku beresin dulu untuk bantal-bantal sehabis aku sama Ralin itu tidur siang tadi ya teman-teman. Jadi biasanya itu keseringan kalau aku itu nidurin Ralin tidur siang itu keseringan itu di depan TV kayak gini, atau juga terkadang di bagian kamar, tapi lebih seringnya itu di bagian TV karena lebih adem ya teman-teman. Soalnya kan posisi kipas angin itu berada di dinding gitu kan, jadi untuk anginnya itu lebih enak gitu ya dihasilkan daripada di dalam kamar. Karena kalau di dalam kamar itu kan untuk kipas anginnya itu dianya itu letaknya di lantai. Dan juga untuk kipas yang ada di dalam kamar itu hasil anginnya nggak terlalu kenceng gitu ya teman-teman. Jadi makanya kalau udah tidur siang hawanya itu kayak panas atau gerah, itu tuh lebih suka tidur ngemper di depan TV. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Selesai tadi udah masukin si perbantalan ke dalam kamar, itu aku lanjut sedikit berberes di bagian meja karena berantakan banget gitu ya untuk mainannya Ralin. Sebenarnya sih itu tuh nggak berantakan, disusun rapi sama dia. Tapi kan kalau pas lagi berberes seperti ini ya udah langsung aja aku simpun dan aku beresin gitu kan supaya nggak ada yang berhamburan di bagian meja. Nah, di sini ini tuh aku minta tolong sama Ralin untuk bawa kaos kakinya itu masuk ke dalam rumah ya teman-teman, ke dalam mesin cuci gitu maksudnya. Karena kan itu kaos kaki yang dipakai dia sekolah tadi pagi. Nah, lanjut udah nyapu-nyapu juga di bagian dalam. Ini langsung aja aku terusin sampai ke teras rumah. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu lah ya untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Dan buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video sederhana kali ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!